Lanjutin. Ibu lupa ngerekam. Oke, kita mulai soal nomor 11. Soal nomor 11 itu berarti di kandang ada 17 ayam dijual. Kalau dijual berarti bertambah atau berkurang ya? Oh, kalau dijual pasti berkurang dong ya. Kemudian dibeli lagi. Kalau dibeli bertambah atau berkurang? Berarti ini berkurang. Kalau beli berarti bertambah ya. Berarti 17 dikurangi berjual kan 8 ditambah 4 begitu. Kalian kerjakan satu-satu boleh. 17 kurangi 8. 17 kurangi 8 berapa? Ayo, 17 kurang 8. Ingat, kalau selisihnya itu adalah satu angka. Nih, 7 lebih sedikit daripada 8, pasti kurangnya adalah 9. Ya, ditambah 4, hasilnya kalau penjumlahan sama 9, si 4 yang dijumlahkan berkurang 1. 4 kurangi 1 jadi 3. 13 ya, jawabannya adalah ini ya. Oke, wah nomor 12 ternyata sama nih ya, berarti ibu jam lewat ya. Sekarang soal nomor 13. Soal nomor 13, di akuarium terdapat 12 ekor ikan. Ikannya diambil, kalau diambil berarti dikurangin ya. Kemudian jumlah ikannya berapa? Berarti 12 dikurangin 4. Berapa 12 kurangin 4? Hasilnya 8. Oke, kelas 1. Kita lanjutkan kelas 1. Oke, ini nomor 14. Mudah sekali ya. 70 berarti puluhannya 7, satuannya 0. Nah, jawabannya adalah. Oke, gampang ya, kelas 1 ya, gampang banget ya. Habis itu langsung kerjakan linknya. Start, oke. Buah semangka diukur beratnya menggunakan, tentu saja bukan penggaris, yaitu dengan timbangan. Nah, penggaris dan tangan adalah alat ukur untuk jarak atau panjang ya. Oke, jadi jawabannya kalau ini bukan penggaris dan tangan, melainkan timbangan. Mudah kok soal kelas 1. Insya Allah anak matematika asik kelas 1 akan dapat nilai 100 ya. Mengerjakannya semua pasti bisa. Lambang dari 89, mudah sekali 89 adalah yang ini. Ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan lagi soal 17. Angka 71 yang menempati puluhan berarti angka 7 ya. Selesai ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang 18. Alia membeli buah jeruk 61 buah. Dani membeli 27 ya. Perhatikan, sama-sama membeli. Kalau membeli berarti bertambah. Berarti 61 ditambah 27. Begitu. Kita tambahkan saja yang ini. 1 tambah 7, 8. 6 tambah 2 adalah 8. Oh, tidak ada hasilnya ini ya. Ya udah, hasil ini bonus ya. Ini nanti Ibu benerin ya. Ini bonus nomor 18 bonus. Jadi ini harusnya hasilnya 88 ya. Ya. Oke, nomor kalian ngecek soal ini. Perbaiki nomor 18 ya. Oke, lanjutkan nomor 19. Operasi hitung dari 45 ditambah 10 dikurangi 15. Kita jumlahkan dulu. Ini 45 tambah 50, perhatikan 4 tambah 1 berarti 5. 5 tambah 0 berarti 5. 55 dikurang 15 ya. Kamu kurangkan saja depan sama depannya. 5 dikurangi 1, 4. Belakang sama belakangnya. 5 dikurangi 5 adalah 0. Jawabannya 40. Terakhir, soal nomor 20. Soal nomor 20 juga mudah ya. 42 ditambah 45. Tambahkan dari depan boleh.
Ya, jadi 4 ditambah 4, 8. 2 ditambah 5, 7. Kurangin 5, hasilnya adalah 82. Yeay, selesai untuk anak kelas 1. Oke, anak kelas 1 sudah selesai ya. Kalian boleh dadah atau boleh kalian juga tonton pelajaran kelas 2 ya. Terima kasih banyak. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan kelas 2. Kelas 1 boleh di sini atau mau belajar sama anak kelas 2, 3, 4, 5 juga boleh. Yang kelas 1 pembahasannya selesai. Silakan kalian kerjakan link yang ada di grup, tapi ada revisi ya. Soal nomor 18, Ibu salah tadi. Oke? Sekarang Ibu mau lanjutkan soal kelas 2. Mana anak kelas 2? Mana anak kelas 2? Yuk, mana anak kelas 2? Abian, thank you Abian. Siap-siap dikerjakan yuk sekarang. Oke, kita mulai ya soal kelas 2. Oke, sekarang umur ayah, sebentar. Nah, sekarang umur ayah adalah 52 tahun. Umur ayah yang akan datang, perhatikan, ini adalah bentuk yang namanya operasi matematika ya. Anak-anak perhatikan, kalau ada kata-kata yang akan datang, berarti yang akan datang umur kita bertambah atau berkurang ya. Yang akan datang pasti bertambah. Kalau yang ada kalimat yang akan datang, berarti pasti bertambah. Ini bertambah. Ngerti? Kalau pertanyaannya gini, umur ayah 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu pasti berkurang. Perhatikan, ini kalian harus ngerti yang namanya soal cerita. Ya, dikerjakannya pakai logika. Ya, dari sini ya kalian tidak diberikan yang namanya angka aja. Kalian diberikan yang namanya soal cerita. Berarti dari soal cerita itu kalian harus bisa memahami ya. Ini soal sebenarnya mudah-mudah gampang. Nah, kalau begitu kalau ditambahin berarti kan 52 ditambah 12. Kalian mau bikin mendatar, mau bikin ke bawah, it's okay ya. Sekarang kita mulai ya. 52 tambah 12 tambahkan saja ini sama ini. 2 tambah 2 adalah 4. 5 tambah 1 adalah 6. Jawabannya adalah umurnya berarti 12 tahun yang akan datang adalah 64 tahun ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 2, 98 ya. Nih 98 ya. Dikurangin 12. Kamu mau diajarkan cara mendatar? Boleh. 98 dikurangi 12, cara mendatar boleh, tidak perlu turun ke bawah ya. Kita kerjakannya dari mana Bu? Boleh kerjakannya dari depan. Saya tuh sebenarnya nggak mesti harus caranya yang sama seperti yang sudah-sudah ya. Boleh kita cara yang berbeda. Atau kalian bisa menciptakan rumus sendiri. Itu keren banget ya. Kita mulai dari depan ya. Kita coba. 9 kurangin 1. 9 kurangin 1 adalah 8. Sekarang belakangnya, 8 kurangi 6 berapa? 8 kurangi 2 berapa? 6. Ya, 80. Kalau begini misalnya soalnya, 92 dikurangin 15 bagaimana? Nah, kita mulai dari depan ya. Nih, kita mulai dari depan. 9 dikurangi 1, 8. Tapi 2 dikurangi 5, bukannya nggak bisa, tapi negatif. Nah, makanya ya, kalau ada soal-soal pengurangan, sebenarnya amannya dari belakang, ya. Tapi ada juga soal penjumlahan, itu it's okay, why? Ya, boleh aja dari depan. Pokoknya kalau soal pengurangan, amannya dari belakang. Nah, sekarang kalau begitu saya dari belakang ya. 2 dikurangi 5. Bagaimana 2 kurangi 5? 2 kurangi 5 berarti harus pinjam dong. Kita pinjam ya, kita pinjam 1 dari 9. 9, pinjam dong 1. Ya udah, kamu jadi 8. Satunya jadi begini nih tuh. Sekarang kita mulai ya. 12 dikurangin sama 5. 12 kurangi 5 berapa? Tuh, 7. Sekarang tinggal 8 kurangi 1. 8 kurangi 1 adalah 7. Ya, begitu. Tapi ini kan pertanyaan yang bukan ditanyakan ya. Ini pertanyaan dari Bu Silvana. Jadi itu terus jawab ya.
Kita lanjutkan sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3. 133. Nah, Bu ajarin cara mendata. Kamu lihat dari belakang ya. Berarti 3 sama 5, kemudian 3 yang ini sama 6, satunya sendiri. Oke, kita jumlahin ya. 3 tambah 5 berapa? 8. 3 sama 6 dijumlahin berapa? 9. Satunya nggak ada temannya, berarti turun. Jadi jawabannya 198. Gitu ya anak kelas 2. Oke, lanjut. Kemudian soal cerita lagi nih. Kalian lihat, baca soalnya dengan baik-baik. Paman memiliki 56 pensil. Kemudian 23 pensil tersebut ada kalimat dibagikan. Kalau dibagikan, otomatis pensil yang ada semakin banyak atau semakin sedikit ya? Berkurang atau bertambah ya? Tentu saja berkurang. Berarti ada kata-kata dibagikan, berarti dikurang. Berkurang ya. Berarti 56 dikurang 23. Nah, sekarang kita mulai dari belakang. Kan pengurangan dari belakang ya, cara mendata. Oke, kita kurangkan ini sama ini, kita kurangkan yang ini sama yang itu. Sekarang 6 kurangin 3 berapa? 3. Sekarang ini pasangannya. 5 dikurangin 2 berapa? Oh, 3. 33, Bu. Yes. Begitu caranya. Jadi menjumlahkan atau mengurangkan, kalian harus tahu dua cara. Cara mendata atau cara ke bawah ya. Sekarang sama seperti ini anak-anak ya. Soal ini bisa dikerjakan dengan cara mendata ya. Nah, kita temenin aja ini sama ini sama ini. Yang ini nggak usah ditemenin, kan nggak ada temennya. Oke. Kan kita mulai 6 dikurangi 4, 2. 4 dikurangi 3, 1. Satunya nggak ada di sini, lanjut. Nah, jawabannya ya. Jadi nggak usah kalian coret-coret terus ya. Dari soal juga kalian bisa kerjakan langsung nih dari soal. Kerjakan dari soal. Nih, kita mulai. Ini pasangin sama ini. Ini titik pasangin sama titik. Ini nggak ada pasangan. 6 kurangin 4, 2. 4 kurangin 3, 1. Satunya lanjut tuh sama. Ya. Jadi nggak perlu kalian coret-coret juga bisa. Jadi kita hemat waktu. Paham? Oke, lanjut. Ini mudah sekali nomor 6. 572. 72 berarti kan yang belakangnya ini. 500 berarti yang ini. Nah. Soal nomor 7. Angka 3 pada angka 635. Nih, 635, tiganya ini sebagai puluhan. Tapi kalau katanya bernilai itu berarti 30. Ingat ya, ada nilai tempat. Nilai tempat itu berarti satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya. Kalau nilai berarti ya dia bernilai apa? Oh, dia bernilai 30. 6 bernilai 600. 3 bernilai 30. 5 bernilai 5. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, Ibu mau lihat lagi. Yes, thank you, Abian. Yes. Oke, next. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Urutan dari yang terbesar. Urutan terbesar gampang sekali. Kamu udah harus bisa bilangan ratusan. Walaupun kalian bocil anak kelas 2, tapi ini adalah persiapan untuk pelajaran kelas 3. Bilangan ratusan. Nggak usah minder. Sebenarnya sama aja kok dengan pelajaran puluhan. Ya, nggak susah. Nih, bagaimana cara mengurutkan besar? Kita lihat. Kalau semuanya ratusan, kita cek yang puluhan. Paling besar berarti yang 8 dong. Habis itu 5 dong. Habis itu 3 dong. Selesai. Nggak ada lagi kita pusing-pusing mikirin yang satuan. Selesai. Jawabannya kelihatan. Nah, sekarang soal nomor 9. Soal nomor 9 saya gedein ya. Oke. Pasangin ini sama ini sama ini sama ini ya, nggak usah saya pasangin. Tapi kita cek di sini 9 sama 3 bisa dikurangin nggak? Bisa. 9 sama 3 bisa dikurangin. 9 kurang 3 berapa? 6.
Habis itu kita cek 6 dikurangi 8. 6 dikurangi 8 bisa nggak ya? Bisa sih. Kalau 6 dikurangi 8 bisa. Caranya adalah kasih angka 1 di sini. Caranya 7. Aku kasih dong angka 1 biar biar 6 ini jadi 16. Ya, aku kasih. 7-nya berarti menjadi 6. Nah, sekarang berarti 16 kita kurangkan sama 8. 16 kurangi 8 berapa? 16 kurangi 8, 8. Ya. Kemudian 6 dikurangi 2, dapatnya adalah 2. Jawabannya adalah 286. Bu, bagaimana Bu kalau ke bawah? Bisa. 7, 6, 9 dikurangi 4, 8, 3. Bawah ya. 9 kurangin 3, 6. Nah, sekarang 6 dikurangi 8, caranya kayak tadi. Pinjam 1 ya. Iya, dikasih. Tapi 7-nya jangan lupa kamu kurangin. Tuh ya. 16 kurangin 8 adalah 8. 6 kurangin 2 adalah 2. Selesai. Begitu ya. Lanjut. Soal nomor 10. Roni membeli 10 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 6 permen. Perhatikan, ada kata-kata setiap. Artinya dalam setiap bungkus permen itu ada 6 permen. Dalam setiap bungkus ada berapa permen? 6 permen. Ini adalah kalau ingin mencari jumlahnya adalah perkalian. Jadi ada 9 nih, ini 9. Ini katakanlah satu bungkusnya nih. Satu bungkusnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bungkus yang pertama, ya kan? Ada lagi bungkus kedua. Ada lagi bungkus ketiga. Ada lagi bungkus keempat. Dan selanjutnya sampai bungkus yang ke-9. Ada 6 semua. Nah, kalau kalian menghitung satu-satu, itu udah cara jadul. Udah cara yang kuno. Caranya cepatnya adalah dikalikan. Ingat, kalau ketemu kata sebilik siap, ganti tanda kali. Dibayangkan sama kamu tanda kali. Ya. Berarti sama aja 9 dikali 6. 9 kali 6 berapa? 9 kali 6. Yuk, pakai kalkulator jari. 9 kali 6 adalah 40, 54. Jawab ya. Gitu ya. Lanjut. Dina memiliki 48 apel. Perhatikan Bu Silvana. Nih, ada kata-kata membagikan kepada 6 temannya. Ya, membagikan kepada 6 temannya. Ya. Jumlah apel yang diterima di setiap. Ingat, kalau tadi dibagikan tapi nggak ada kata setiap. Tapi kalau ada dibagikan pakai tanda setiap, nih Ibu buletin, ada membagi pakai kata setiap, ini berarti adalah pembagian. Tuh, pembagian. Oke, ini pembagian. Berarti pembagian berapa? 48 dibagi dengan 6. Berapa 48 dibagi dengan 6? Jawabannya adalah 8. Oke, begitu ya. Kalau tanpa setiap berarti dikurangkan. Tapi kalau pakai setiap berarti harus dibagi. Ingat ya, ingat apa namanya keywordnya ya, ingat keywordnya. Ciri-ciri bangunan ruang kubus. Tahu nggak dadu? Dadu bentuknya kubus. Kamu bayangkan kubus itu dadu. Ya, berarti yang namanya kubus nggak ada lingkarannya. Berarti ini bukan. Kubusnya nggak ada bentuk segitiga, berarti enggak, bukan. Berarti jawabannya adalah ini. Paham? Yes. Lanjut. Sekarang soal nomor 13. Coba berhitung. Ini duitnya ada berapa? Ini mah gampang. Pilihannya aneh-aneh aja. Nggak 60.000, tidak mungkin. Ini 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000, 6.000. 6.000 tambah 400 tambah 500, 900. Jawabannya 6.900. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pecahan. Kalian belajar juga pecahan nanti di kelas 3. Tapi kelas 2 boleh Ibu kasih tahu. Perhatikan. Kalau seluruhnya ini bentuknya sama, ini bentuknya sama ya, sebenarnya ini ada beginiannya nih, tutupnya ada, ini tutupnya ada. Enggak kebetulan. Ini artinya ya, pecahan ini ya,
Maksudnya bagian-bagian ini nih, bagian-bagian yang ini nih, ini adalah bagian-bagian dari pecahan. Ya, ini ada berapa bagian sih? Ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya yang diarsip cuma 1. Kira-kira bangun ini mewakili pecahan berapa? Berarti cuma ada 1 dari seluruhnya ada 4. Berarti 1/4 ini sebenarnya jawabannya adalah yang ini. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Mengukur panjang. Mudah sekali mengukur panjang. Nih kelihatan. Awalnya 0, akhirnya 8. Berarti panjangnya 8 cm. Kita lanjutkan lagi. Kita ke soal nomor 16. Berapa yang paling berat? Perhatikan. Kalian lihat di sini. Seolah-olah kalau melihat angkanya ini 1, 2, 700, 950. Wow, ini Bu yang paling berat. Perhatikan, nah, dalam berat itu ada yang disebut dengan satuan berat. Satuan berat itu mempengaruhi. Kenapa? Karena kalau kamu bicara mengenai gram, ya, tangganya di gram, ya. Jadi ingat kemarin kita udah belajar bentuknya kotak ya. Kucing hitam dalam mobil, desi. Nah, centil, mondar mandir ya. Kalau kita pakai KG, nih M-nya dikali G, ganti G. Boleh kita ganti G. Nih kita ganti G, kita ganti G, kita ganti MG. Ini kita HG dan ini KG. Gitu ya. Nah, sekarang kalau semakin ke sini, semakin ke kiri, ini nilainya adalah semakin tinggi. Ya. Kalau semakin ke kanan nilainya semakin rendah. Ya. Nah, perhatikan. Kalau 1 kilogram, ya, kita pindah ke dalam gram, di gramnya, ini sebenarnya turun berapa sih? Dia ke sini geser berapa? Perhatikan ya, kemarin masih ingat ya? Oh, ya, sebentar. Aku hapus. Masih ingat nggak tabel? Tuh, anak kelas 2, kan bisa pernah ngeliat anak kelas 3 belajar tabel, kan? Nah, kalau 1 kilogram berapa gram? Berarti kasih aja 0 di sini tuh. Oh, ternyata 1000 nih. Ini ternyata 1000 nih. Ini berarti 2000 nih. Nah, sudah kita samakan semua dalam gram. Berarti yang paling berat adalah semangka. Ya, semangka paling berat. Iya. Iya, Abid, makasih. Thank you. Oke, kita lanjutkan soal nomor 17. 3 soal lagi, kelas sudah selesai. Oke, kita lanjutkan. Di rumah terdapat 361 kg buah mangga. Satu keranjang mangga beratnya 111 kg. Dibawa ke pasar untuk dijual. Wait, perhatikan. Dijual. Dijual itu kalau berarti kalau dijual kan pasti kan berkurang tuh. Berkurang berarti dikurangi. No. Berarti 361 dikurangin 111. Mudah. Ini 0. 6 kurangi 1, 5. 3 kurangi 1, 2. Tuh jawabannya. Oke. Kita lanjutkan yuk. Soal nomor 18. 150 gram. Berat tempat pensil 150 gram. Jika diisi alat tulis beratnya menjadi 320 gram. Perhatikan. Ya. Jadi ini jadi gini. Jadi ini tuh ini alat tulis Kak. Sebentar. Saya mau gambarin ya. Jadi gini. Ceritanya di sini ada tempat pensil, ya kan? Tempat pensil. Tempat pensil ini semula beratnya adalah 150 gram, gitu kan? Kemudian diisi alat tulis nih, biasa alat tulis kemudian menjadi 320 gram. Kira-kira alat tulis ini beratnya berapa? Berarti kalau begitu 320 gram ini dapatnya dari mana? Dari 150 gram ditambah alat tulis kan? Berarti 150 gram ditambah alat tulis. Saya tulis alat tulis ya. Hasilnya adalah 320 gram. Begitu kan? Berarti alat tulis itu berapa? Alat tulis kamu bisa caranya kamu pindah 150 ini ke sini ke sebelah kanan ya.
Jadi 320 tadinya dia ditambah, berubah menjadi dikurang, jadi gini gitu. Ya. Jadi alat tulisnya besarnya adalah 320 dikurangi 150. Kita kurangin nih, habis nih 2 dikurang 5, nggak bisa kurang 5, aku pinjem ya. Oke, jadinya kan 2. 12 kurangi 5 adalah 7. 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 170 gram. Jadi ini 170 gram. Kalau nggak percaya, kita jumlahkan. Apakah betul 150 ditambah 170? Hasilnya adalah 320? Benar, Bu. Ya udah, jawabannya adalah begitu. Oke. Kita lanjutkan. Oke, ada yang chat. Sudah, ada yang chat. Oke, kita lanjutkan soal nomor 19. Ini jam dinding ini menunjukkan pukul berapa ya, Nana? Jam dinding ini adalah sebenarnya jarum pendeknya di angka 10. Jadi harusnya jam 10, ya kan? Oh, gampang. Pilihannya cuma satu, yang ini. Tapi kamu perhatikan di sini ya, kalau nggak ada pilihan, misalnya esai, kamu lihat, setelah lihat jarum pendek, kamu lihat jarum panjang. Jarum panjang ini di angka 7. Kalau di angka 7, dia menunjukkan perkalian 5. Perhatikan. Kalau dia 7, berarti ibaratnya adalah 7 dikalikan 5. 7 kalikan 5 adalah 35. Di jawabannya adalah pukul 10.35 menit. Oke. Dan terakhir kelas 2, Alia mulai bermain pukul 3 sore. Alia bermain pukul 1, selama 1 jam. Setelah itu dia mengerjakan tugas 1 jam. Alia selesai pukul berapa? Kok pilihannya jadi gede-gede begini? Perhatikan Bu Silvana. Kalau kamu disajikan pukul 3 sore, artinya 3 sore itu kamu jadikan bentuk yang ditambahkan 12 ya. Karena jam 3 sore itu sudah lebih dari pukul 12 siang ya. 3 sore itu kamu tambahkan sama 12, pukul 12.00. Berarti sama aja 3 ditambah 12 ya, ini 3.00 ya. Nah, pukul 3 sore itu berarti sama juga pukul 15 sore. Ya, begitu. Jadi sudah aman kamu. Kemudian dia mengerjakan tugas selama 1 jam. Tambahin aja 1. 1 jam kan 1.00. Kemudian dia juga bermain selama 1 jam. 1.00 dijumlahkan dapatnya 17.00. Berarti selesainya pukul 17.00. Oke, terima kasih banyak. Ibu mau minum dulu sebentar ya. Kelas 2 sudah selesai. Boleh kelas 2 masih di sini untuk melihat pelajaran anak kelas 3 atau mau live boleh. Kelas 1 juga boleh live. Saya minum dulu ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah, Ibu udah selesai minum. Sekarang kita masuk ke soal nomor selanjutnya. Soal kelas yang belum kelas 3. Mana kelas 3? Mana anak kelas 3? Mana anak kelas 3? Yuk, mana anak kelas 3? Yes. Ya. Oke. Lanjut. Sabar ya, kelas 4 dan kelas 5 ya. Jadi nanti minggu depan kita udah nggak ada lagi live teaching. Kalian tinggal mengerjakan soal latihan ya. Jadi nanti soal latihannya saya akan share di hari Jumat depan. Saya akan, sorry. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah bebas. Ya, Bu. Sudah bebas. Benar ya. Tapi tidak jawab, karena tidak ada jawaban yang benar, kan? Ya, misalnya saya sudah bahas. Gadis tidak.
Oke, sekarang kita masuk ke soal kelas 3. Halo kelas 3 ya. Mohon maaf Ibu nggak bisa jawab WA dulu ya. Ini Ibu lagi live teaching. Ini ada yang WA. Karena nggak ikut live teaching jadi nggak tahu ada bonus. Jadi langsung dikerjakan. Oke, kita lanjut kelas 3 yuk. Perhatikan kelas 3. Wait. Kelas 3. Oke, sebentar. Oke. Nah, mudah ya kelas 3. Soalnya ini. Sudah kelihatan ya kelas 3? Coba yang zoom-nya coba. Wait. Sebentar. Saya kok nggak masuk zoom ya? Sebentar ya, sabar ya. Sabar. Oke, sebentar. Oke, yuk kita mulai yuk. Nomor 1, lambang bilangan seperempat yang mana? Nah, seperempat ini, 1/4. Oke, paham ya, gampang. Oke, kita lanjutkan. Ya. Hasil dari 92 dikurangi 12. Perhatikan, 8 dikurangin 2 adalah 6. 9 dikurangin 1 adalah 8. 86. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 3. Hasil dari 133 ditambah 65 adalah 3, ditambah 5 adalah 8. 3 ditambah 6 adalah 9. Satunya lanjut, jadi 198. Oke. Ya, lanjut. Ya. Nomor 4, perhatikan. Wait. Ini kok soal kelas 3-nya masih... Oh, mohon maaf sebentar. Wait. Oh, mohon maaf ini soal kelas 3 masih belum benar ini ya. Ya, kelas 3 nanti dulu ya, Kak ya. Kelas 3 pakai yang ini nih. Kelas 3 masih pakai yang ini. Sebentar. Wait. Kelas 3 mohon maaf saya salah ngambil link. Kelas 3 linknya yang ini. Oke, kelas 3. Oke, nih linknya nih, kelas 3. Ya, kelas 3. Ya, kelas 3 ini ya sebenarnya. Oh, sebentar. Kelas 3 linknya ambil yang ini, Nak. Ya. Ya, ini kan sudah terjawab ya. Sekarang kita masuk ke sini ya. Pecahan ini dibaca berapa pecahan ini? Pecahan ini dibaca, ini anak kelas 3 nih, ini anak kelas 3 soalnya. 2/7. 2/7 jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, sekarang selanjutnya. Oke, perhatikan. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan, yang diarsir menunjukkan pecahan berapa? Coba perhatikan, 1, 2, seluruhnya ada berapa nih? Seluruhnya ada 8 kan? Yang diarsir ada 3, 4, 5. 5/8. Tuh jawabannya D. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Urutan dari yang terbesar, Nak. Urutan yang terbesar. Terbesar berarti 4/4 yang di atasnya. Yang di atas yang dilihat ya. Kemudian yang kedua ini, yang ketiganya ini, yang keempatnya itu. Berarti 4/4, 3/4, 2/4, dan 1/4. Jawabannya C. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sekarang bagaimana caranya agar kita tahu pembagian ini ya,
Lebih besar, lebih kecil, caranya kali silang. Ini kamu kalikan ke sini. 4 kalikan 7 berapa? 4 kalikan 7. Dan ini kamu kalikan ini ke sini. 5 kalikan 5. Ya, 5 kali 5, 4 kali 7 apa? 28. 5 kali 5, 25. Oh, 28 sama 25 lebih besar. Jadi jawabannya adalah B. Ya, begitu. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah. Oke, perhatikan. Kita kali silang lagi. 3 kali 6. 3 kali 6. Kemudian 8 kalikan 4. 8 kalikan 4. 3 kalikan 6 adalah 18. 8 kalikan 4, 32. 18 sama 32 kayak gimana sih? Oh, 18 lebih kecil daripada 32. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Sebuah melon dibelah menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dibagikan kepada 6 anak. Masing-masing anak mendapat gampang. Kalau masing-masing berarti kan setiap anak itu satu. Satu anak berarti 1/6. Jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut. Bangun datar yang mempunyai 4 sudut dan 4 sisi yang sama besar. Apa tuh? 4 sisi sama besar. 4 sudut dan 4 sisi yang sama besar. Yang sama besar itu berarti sama panjang. Apa? Tuh, jawabannya adalah persegi. Ya. Persegi. Persegi kan berarti sama tuh, 4 sudut dan 4 sisi yang sama panjang. Harusnya bukan sama besar, sama panjang. Ya. Jawabannya persegi. Ya. Ada persegi panjang. Kalau persegi panjang, bedanya sama persegi panjang itu ada sisi yang berbeda, ada panjang yang berbeda. Kalau persegi panjang kan biasanya ada yang panjang dan ada yang lebar gitu. Bentuknya tidak semuanya sama. Tapi kalau 4 sisinya sama-sama besar, sama-sama panjangnya berarti dia persegi. Kalau segitiga tentu saja enggak 4 dong sisinya. Namanya juga segitiga. Ya kan, sisinya ada 3. Lanjut. Bangun datar yang memiliki 3 sisi sama panjang. Nah, 3 sisi pasti segitiga kan? Sama panjang. Berarti adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, dia sama panjang, Nak. Tuh. Maaf ya, jadinya dulu gambarnya. Aduh, Ibu gambarnya nggak baik. Nah, ini sama panjang. Ini sama panjang. Kalau segitiga sama kaki, dia tuh gini. Gitu. Ini kakinya sama ini sama panjang, sedangkan ini nggak sama dengan ini. Gitu ya. Itu adalah segitiga sama kaki. Lanjutin. Gambar di atas merupakan jenis sudut apa? Ini jenis sudut apa, Nak? Ini namanya sudut tumpul. Kenapa? Karena dia sudah lebih dari 90 derajat. Perhatikan, ini 90 derajatnya di sini nih. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Ini sudah lebih. Kalau dia kurang dari 90 derajat, namanya sudut lancip. Begitu ya. Kalau sudut lurus ya bentuknya lurus. Sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, dari sini kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil berarti sudutnya sudut lancip. Sudut lancip berarti nomor 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Habis itu nomor 1 dan habis itu nomor 3. 2, 1, 3. Mana 2, 1, 3? Ini jawabannya D. Lanjut. Sudut tumpul pada bangun datar ini ditentukan oleh huruf mana? Kalau sudut tumpul berarti yang ini dong, ya kan? Nih, sudut tumpul. Jadi jawabannya adalah yang ADC dan CB, BCD. Jawabannya adalah yang ini. Oke, kelas 3 jangan kerjain link dulu ya. Ini masih kelas 3, Bianca. Tar dulu, sabar ya, kelas 4 ya. Keliling persegi yang mempunyai panjang sisi 16 adalah
Mana persegi yang memiliki keliling persegi yang mempunyai banyak sisi? Oke, perhatikan ya. Kita bicara keliling, kemudian bicara luas ya. Kalau kita bicara yang pertama adalah persegi, persegi kelilingnya adalah 4 kali sisi ya. Luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian ada lagi setelah persegi kita bicara mengenai persegi panjang. Persegi panjang kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Luasnya adalah panjang kali lebar. Ini aja dulu anak kelas 3 ya. Kalau dia panjang sisinya 16, berarti kelilingnya adalah 4 kali sisi. Berarti kelilingnya adalah 4 kali 16. 4 kali 16 adalah 64. Ini jawabannya. Oke. Oke. Lanjutkan. Keliling persegi panjang yang sekarang keliling persegi panjang tadi udah Ibu hapus ya. Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Berarti 2 dalam kurung panjangnya adalah 23, lebarnya adalah 17. 23 tambah 17 berapa? 40. Berarti 2 kali 40 adalah 80. Ya. Oke, sekarang ini berapa nih satuan luasnya? Perhatikan, bagaimana caranya mengukur berapa satuan luas? Kalian ukur dulu yang petak penuh ya. Kalian ukur petak penuh yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ya. 13, 14 ya kan? Kemudian ini hitung ya, 14, 5, berapa tadi? 14, 15, 16, 17, 18 ya, 19 ya. Nah, sekarang ini dihitung juga 19, 20 ya. Ini dihitung 21 itu. Terus ini dihitung 22, 23 ya kan? Terus kemudian ini juga 23, 24, 25. Nah, sekarang yang kecil-kecilnya tinggal berapa sih? Ini, ini dan ini. Nah, ini dan ini itu berarti kamu anggap aja satu gitu. Ya. Ini jawabannya adalah 26. Sekitar 26. Gitu ya. Oke, lanjut. Luas dari persegi yang memiliki sisi 8 cm. 8 cm berarti kan luasnya adalah, ingat, persegi sisi kali sisi. 8 kali 8. 60. Yes. Lagi ya, 4 soal lagi, sabar. Sabar ya, kelas 4 dan 5. Oke, panjang dari suatu persegi panjang adalah 18 cm. Lebarnya adalah 12 cm. Luasnya berapa? Berarti luasnya adalah luasnya panjang kali lebar, ya kan? Berarti 18 kali 12. Berapa hasilnya? Kita lihat dari belakang ya. Nah, berarti 18 kali 12. Nih, 18 kali 12 mau kita kaliin nih. Lihat disuruh mana cara mengalikannya. Yang belakang sama belakang dulu ya. 8 kali 12 berapa? 16. 16 ya. Kemudian disilangkan nih, ini sama ini. Berapa? 2. Kemudian silangkan ini sama ini, 8. 8 tambah 2 berapa? 10. 10 ya. Kemudian kalikan depan sama depan. 1 kali 1 adalah 1. Kita jumlahkan. 2, 1, 6. Tuh cara cepat. Kalau pakai cara ke bawah ya boleh juga. 18 kali 12. Kalikan yuk. 8 kalikan 6, 16 ya. 16. 2 kalikan 1, 2 tambah 1, 3. 2 kalikan 1, 8. 1 kalikan 1, 1. 2, 1, 6 juga kan? Nah, selesai. Lagi, lanjut. Nah, Bu Ira memiliki kolam lele berbentuk persegi panjang. Kolam itu memiliki panjang 2 meter dan lebar 175 meter. 2 meter, kita jadikan sentimeter dulu ya, menjadi 200 cm. Ya kan?
Di sekeliling kolam ditanami bunga mawar dengan jarak 25 cm. Berapa banyak bunga? Oke, perhatikan Bu Silvana di sini. Di sini kan kalau dia ingin membuat kolam lele ya. Ini panjangnya 200, lebarnya 175 ya. Berarti kalau di sekeliling kita cari dulu keliling dong. Kita cari dulu keliling. Keliling rumusnya apa? 2 panjang tambah lebar. Kita jumlahin dulu ya. 200 ditambah 175. Oke, sama dengan 2 ditambah 375. Ya, berapa ini? 375 kali 2 berapa? Yuk, kita kaliin yuk. 1, 5, 12, 15, 750 ya ternyata. Nah, 750. Berarti kelilingnya 750. Nah, di sini 750. Kemudian setiap 25 cm, 25 jarak itu ditanami bunga mawar. Jadi ada berapa banyak bunga mawar? Berarti kalau begini dibagi ini ya. Ini dibagi. Ini dari sekeliling ini dibagi dengan 25 cm. Berarti 750 dibagi 25 ya. Kita bagi 25, 75 dibagi 25 ternyata dapat 3 dong. Berarti dapatnya 30 bunga mawar. Begitu. Susah ya hari ini, nggak apa-apa ya hari ini susah, besok yang gampang. Bekas. Oke, nomor 19. Meja Niko berbentuk persegi dengan panjang sisi 55. Meja tersebut akan ditutup dengan meja hias. Berapa luasnya? Luas meja Niko. Luas meja Niko berarti gampang. Sisi kali sisi dong. Berarti 55 kali 55. Yang mana? Yuk kita kalikan saja. 55 kali 55. 5 kali 5, 25. Tuh, simpan 2. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. Ini sama kan? Berarti kan kita tulis ulang lagi aja. Tuh. Berarti 5 tambah 7, 12. Simpan 1. Ini 10 tambah 1, 30. 3025. Tuh, dapat. Terakhir, kelas 3. Oke, habis itu kelas 3 boleh pulang. Boleh out. Oke, nomor 20. Persegi panjang luasnya 345, lebarnya 15. Panjangnya berapa? Perhatikan. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya 345. Panjang kagak ngerti. Lebarnya 15. Bagaimana mencari panjang? Caranya adalah 345 ini, si 15 pindah ruas nih. Jadinya pembagian. Begitu. Jadi kita bagi berapa ya kira-kira? Kita coba nih. Kalau 15 yang belakangnya 5 itu pasti hasilnya belakangnya 5. Nah, berarti belakangnya hasilnya 5. Nggak mungkin. Oh, sorry. Berasa hasilnya ganjil ya, hasilnya ganjil. Nggak mungkin genap. Jadi ini nggak mungkin. Gitu. Habis itu kita coba aja 23 dulu ya. 23 kali 15. 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10 tambah 1. Oke. Ini 1 kali 3, 3. Ini 2. Nah, kita jumlahkan. Nah, pas. Jadi jawabannya adalah yang 20. Ya, begitu ya. Cepat-cepat nanti diulang lagi sama kalian di video ya. Jadi anak kelas 3 jangan kerjakan linknya dulu karena linknya masih salah. Ya, nanti Ibu benerin dulu baru linknya dikerjakan. Jadi videonya dulu dikerjakan. Oke, terima kasih anak kelas 3. Dadah, boleh pulang. Sekarang kita lanjutkan kelas 4 dan kelas 5. Ya, kelas 4 dan kelas 5 ya. Boleh kelas 3 masih mau di sini. Bullyingnya nanti ya, Nak. Iya, dadah Noval. Nanti ya, Nak. Sekarang kita kelas 4. Kelas 4. Oke, sekarang kelas 4 dulu ya. Kelas 5 sabar ya. Oke, kita sudah masuk soal kelas 4. Nah, ini soal kelas 4. Oke, kelas 4. Kita coba latihan ya sekarang. Bilangan yang lebih kecil dari min 14. Oh, sebentar kok turun lagi sih.
Bilangan yang lebih kecil dari min 14 dan lebih besar daripada min 16. Kita kalau kayak gini, nah, kita gambar dulu garis bilangan. Sorry, garis bilangannya jelek. Terusin dulu ya. Weh, miring. Sorry. Kalian udah belajar bilangan bulat belum? Kok saya dapatnya datanya bilangan bulat masuk ke kelas 6 kelas 4 ya? Tapi kalau misalnya enggak pun enggak apa-apa ya. Kan jadi nanti kan kalian udah siap nih. Kita bikin dulu garis bilangan. Sorry, garis bilangnya jelek banget nih. Terus. Wait. Draw-nya, nah ini aja, draw garis. Nah, pas banget. Oke. Nah, perhatikan Bu Silvana. Min 14 tuh ini, ya kan? Sorry. Min 16 tuh di sini. Jadi, min 16 tuh sebelah kiri ya, nah ya. Nah, min 14 tuh di sebelah kanan. Karena dia, kalau yang namanya bilangan negatif ya, bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, dia tuh semakin kecil gitu. Jadi gini, bayanginnya gini. Bilangan negatif, jadi bilangan positif itu anggap aja polisi. Nah, biar gampang ya. Nah, bilangan negatif anggap aja maling gitu. Jadi kalau negatif 16, malingnya tambah masih banyak. Antara min 16 sama min 16 ya, lebih banyak mana malingnya? Lebih banyak yang min 16 gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi negatifnya malah lebih banyak, min 16. Jadi dia di sebelah kiri. Semakin ke kiri, semakin negatif, semakin banyak malingnya. Tapi kalau dia ke kanan, malingnya semakin sedikit, ya. Atau dia semakin positif, semakin menuju ke malingnya sedikit, berarti semakin aman. Polisinya makin banyak, begitu. Nah, sekarang bilangan yang lebih kecil daripada min 14, tetapi lebih besar daripada 16, apa? Oh, yang di sini dong. Nih. Nah, ini min 15. Min 15 adalah dia lebih kecil daripada min 14, tapi dia lebih besar daripada 16. Aku tanya, apa namanya? Min 15 sama min 16 lebih banyak lebih banyak malingnya mana? Lebih banyak malingnya 16 ya kan? Berarti kan lebih kecil 16 gitu. Aduh, gimana ya Nathan? Begitu ya, sebentar. Ya pokoknya jawabannya begitu. Jadi jawabannya adalah min 15 ya. Jadi enak kalau ibu ngajarin bilangan negatif tuh maling sama polisi gitu ya. Nah, sekarang soalnya nih 213. Nah, min 213. Sekarang kita urutkan. Kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar tentu saja ya paling positif ya. Ini malingnya polisi, ini maling, ini polisi, ini maling, ini polisi, ini maling, ini maling. Nah, sekarang polisi dulu yang paling besar. Polisi paling besar mana? Oh, 216. Habis itu 213. Di situ polisinya 113. Kemudian 111. Habis itu kita ke malingnya ada ini dan seterusnya. Ini urutannya berarti yang ini jawabannya ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Oke. Kalau dia di bawah 0 derajat, berarti dia negatif. Sama kayak tadi, maling di bawah 0 derajat. Kalau dia negatif, suhunya berarti dingin banget. Ya, suhu negatif, suhu yang sangat dingin. Kalau di bawah 0 derajat, berarti dia adalah negatif 10. Oke, lanjut. Soal nomor 4, ya. Ini kalian, jadi nggak perlu dikerjakan ya, mungkin Ibu kasih saja petunjuknya, anak kelas 4 kan ya, udah ngerti kan. Jadi soal nomor 4, berarti kalau dia itu harga 276, 5.500 dibayar dengan 6 lembar uang 50.000, berarti kita kalikan dulu 6 kali 50.000, berarti berapa? 300.000 ya. Nanti 300.000 dikurang 275.500, gitu ya. Kemudian nomor 5. Nomor 5 bagaimana yang sejenis dengan ini, yang senilai ya. Berarti jawabannya ya yang A ya. Lihat tuh ya. Ini kan dipotong jadi 8 bagian di sini. Kalau ini dipotong jadi 2 bagian, tapi sebenarnya senilai ya. Senilai 1/2 senilai dengan 4/8. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 6. Soal nomor 6 berarti jawabannya adalah yang
Yang C, ya kan? Yang C kan? Tuh, lihat yang C. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 kita pakai coret-coretan. Soal nomor 7, kalau gitu gimana? 5 jadi 25, berarti kan dikalikan 5. Ini juga dikalikan 5, berarti 5 kali 3 adalah 15. Berarti N-nya 15. Nah, sekarang pecahan biasa dari ini bagaimana caranya? Caranya adalah kita kalikan ini sama ini. Ya. Ini 3 kali 5, 35. 35 tambahin 6 berapa? 41. 41 per 7. Jadi ini dikalikan, kemudian ini ditambahkan. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke FPB. Bagaimana cara mencari FPB ya? FPB itu apa sih? FPB itu faktor persekutuan terbesar ya. Ingat, dia terbesar nih kan, terbesar. Tapi yang kamu lihat justru malah yang terkecil. Antara 52 dengan 7 yang paling kecil mana? Nih, 54. Sekarang dari sini, kamu cari faktor dari 54 apa aja? 1. 1 faktor dari 54 kan? Ya. Kemudian 2, ya. 3 iya nggak? 3 faktor dari 54 nggak? 3 bisa nggak jadi 54? Tidak. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya? Coba. Oh, bisa. 16. Oke, 3 bisa. 4 nggak bisa ya. 5 nggak bisa. 6 bisa nggak? 6 nggak bisa. 7 nggak bisa. 6 bisa. 6 bisa. 6 bisa. 7 nggak bisa. 8 nggak bisa. 9 bisa. Ya. Karena ini sudah sepasang, berarti kita pasangin. Berarti berapa? 16. Ya kan? Tunggu. Oh, aku salah ya. 18. 18. Nah, tuh. Terus apa lagi? Ini dipasangin lagi. Jadi berapa? 20. Kan di 2 kali berapa? 27. Kemudian 1 kali 54. Nah, kan kita mulai ya. Apakah 54 itu faktor dari 72? Tidak. Apakah 27 adalah faktor daripada 72? Tidak. Tapi 18 adalah faktor dari 72. Yes, jadi jawabannya adalah 18. Ingat, kamu lihatnya dari belakang ya, jangan dari depan. Dari depan nanti lama. Begitu. Jadi jawabannya adalah 18. Sekarang KPK. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kecil. Tapi yang kamu lihat yang besar. Yang namanya kelipatan kamu lipetin. Kamu lipetin dulu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah 45 adalah kelipatan dari 27? Tidak. Berarti 45 tidak. Habis itu kelipatan 45 selanjutnya adalah 90. Apakah 90 itu adalah kelipatan dari 27? Tidak. Berarti lanjut. Apakah selanjutnya 90 habis itu 135? Apakah 135 adalah kelipatan dari 27? Yes. Iya loh. 27 kali 5 itu jawabannya adalah 135. Jadi jawabannya adalah 135. Begitu caranya, cara gampangnya untuk FPB KPK. Ya. Oke, kita lanjut yuk. Faktorisasi prima dari 36, mudah sekali. Kita cari mana yang hasilnya 36 nih? 4 kali 9 selesai. Jawabannya C. Oke. 5/10 dari 300 adalah 5/10 dari 300. Coret nolnya, berarti kan tinggal 30. 5 kalikan 30, 150. Ya kan? 5 kali 3, 15, tambahin nolnya 1, 150. Jawabannya adalah sesuatu. Selesai ya, begitu ya. Kemudian soal nomor 13. Ya, perhatikan, sini ada tambah, di sini ada pembagian, di sini ada perkalian. Kalau ada soal seperti ini, kamu kerjakan dulu yang perkalian dan pembagian. Nah, kamu kerjakan dulu yang ini ya. Nah, kalau aku langsung saja yang ini dulu dibagi. Berapa? 150 dibagi 5. 30. Kemudian 30 kalikan 8 berapa?
3 kali 8, 240. Oh, ini nggak ada ya jawabannya ya. Sorry. Oh, sorry, ini 15 saya. Salah, Ibu. Ulang lagi ya. Oke, lanjut ya. Ini kita bagi, berarti kan 10 kan. Kemudian kan kalikan 8, jadi dapatnya 80. Tambahkan saja 80 tambah 46. Dapatnya adalah 120. Oke. Lanjut. Lanjut. Pecahan yang senilai dengan 5/6. Oke, perhatikan Bu Silvana. 5/6. Berapa ya kira-kira? Kita coba ya. Kalau 10/12, kecuali. Ya, 10/12 berarti kan di sini kan kali 2, di sini kali 2. Berarti kan 10. 10/12, yes. Nah, yang nggak mungkin 6/5. Ya, di jawabannya. Selebihnya semuanya kelipat senilai dengan 5/6. Oke? Oke, sekarang dibulatkan ke ratusan terdekat nih. Gimana caranya? Banyak yang bingung nih. Ratusan terdekat nih, ratusan yang terdekat itu kan ini nih. Ya, ini 482 ya. 482 ini kalau misalnya kita letakkan terdekat berarti kan 500 ya kan? Yang dekat kan 500 berarti 37.500 selesai. Ya. 12 langkah ke kiri dari titik 5. Perhatikan, ke kiri itu berarti negatif. Berarti dari 5. Jadi negatif 5 negatif 12. Dapatnya adalah -7. Ya. Lanjut. Nomor 17. Luas segitiga 48. Tingginya 12. Berarti luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Luasnya 48. Tingginya setengah, alasnya nggak tahu, tingginya 12. Gimana caranya coret sama ini? 12 bagikan 2 adalah 6. Sekarang coret ya. 6 sama 8 juga dicoret. 6 bagi 6, 1. 48 bagi 6 adalah 8. Udah kelihatan. A-nya adalah 8. Oke, lanjut. Soal 42, faktor dari 42. Faktor dari 42 apa sih? Ini 1 iya, 2 iya. 3 iya ya? 3 kali berapa 42? 3 kali 14. Ya, jadi ini nggak ada 14 ya berarti salah. Nah, ini jawabannya adalah yang ini. 4 enggak ya? 4 enggak ya? Sekarang nomor 19. 50 Hg, ya, disuruh dalam gram. Ingat tadi apa? Kuci, hitam, dalam, mobil diganti ya. Desi, centil, mondar, mandir. Nah, ini diganti nih. Ya. Sekarang 50 Hg, ini 50, ini gramnya di sini. Berarti 50 Hg adalah 5.000. 300 dak. Oh, ini dak nih. Ini dak. Ini 300 dia ini. Ke sini berarti 3.000. Ini 3.000. 3.500. Jumlahin aja. Ini adalah 8.000. 8.000 tambah ini berarti 11.500. Terakhir, kelas 4. Ya. Kelas 4, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya 120. Luasnya 120, alasnya nggak diketahui, tingginya 15. Berarti alasnya adalah 120 dibagi 15. Caranya apa? Dikecilkan saja, dibagi ya, bagi 3, bagi 3. Dibagi 3 berapa? 120 bagi 3, 40. Dibagi 3 berapa? 5. Oh, dapat 8. Selesai.
Oke, kelas 4. Terima kasih. Sudah selesai. Sekarang kita ke kelas 5. Terima kasih ya. Ya, boleh left. Kelas 5. Sekarang kelas 5. Kelas 5 berapa ya? Oke, kelas 5. Tolong bertahan ya. Pelajaran kalian tuh semakin sulit. Ibu akan kasih caranya. Kelas 5 SD. Oke. Lihat Bu Silvana. Mungkin cara Bu Silvana berbeda dengan cara di sekolah. Tapi kalian bisa lihat sebenarnya cara Bu Silvana itu, bentar, wait. Bu, saya kelas 4 keluar ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke. Jadi gini, ya. Kalau Bu Silvana kerjakan soal tentang skala gini caranya. Jadi yang namanya skala itu kan rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya, ya kan? Nah, jadi kalau begitu, boleh Bianca diulang aja nggak apa-apa. Skala itu kan 1 dibanding 520.000. Begitu. Tulisnya begitu ya. Nah, jarak sebenarnya adalah 31.200. 31,2 km. Nih, rubah dulu 31,2 itu ke dalam sentimeter ya. Ingat ya, kita rubah. Ingat ya, kilometer ke sentimeter 31,2 km rubah ke dalam sentimeter. Berarti sentimeter itu kan di kilometer ke sentimeter itu dikali 100.000, Nak. Ya, dikali 100.000. Ya, kalau nggak percaya kita gambar lagi yang tadi ya. Kilometer, hektometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat ini, 31,2 kan di sini. Meternya di sini, sentimeter kan di sini. Jadi nolnya kan gitu. Jadi begitu. Jadi nolnya itu adalah ada 5. Nolnya ada 5 itu adalah 100.000. Nah, 100.000 dikalikan 30 berapa? 3 juta kan? Berarti 3.120.000. Nah, gitu. Jadi, ini jarak petanya ditanyakan 3 juta dikali 120.000. Itu cara Ibu ya. Nah, sekarang kamu coret aja nolnya 3 di sini. Nolnya coret di sini. Gitu. Terus itu kali silang deh. 1 dikalikan 312, 312. Kemudian JP 52 dikali JP. Jadi JP-nya berapa? JP-nya adalah 312 dibagi 52. Berapa 312 dibagi 52? Nah, jawabannya adalah 6 cm. 6 cm ya. Nah, 6 cm jawabannya. Oke, kita clear. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau disajikan skala 1 banding 1.500.000. Ya. Berarti jadi ini bacanya gimana? Berarti dalam 1 cm mewakili digambar 1.500.000 cm ukuran sesungguhnya. Ini ukuran sesungguhnya. Jadi jarak sesungguhnya, ini jarak pada peta. Jadi kalau jarak pada peta itu 1 cm, itu mewakili jarak sesungguhnya sebesar 1.500.000 cm. Nah, perhatikan, 1 km itu kan adalah 100.000 cm. Nolnya ada 5. Yang namanya jarak sesungguhnya kagak mungkin dalam sentimeter. Kagak mungkin. Dia pasti kalau nggak dalam meter, dalam kilometer. Karena dia panjang banget ya. Dia panjang banget. Berarti dari sini yang sentimeter kita harus rubah ke dalam kilometer. Nah, karena dalam kilometer itu adalah 100.000 cm, nolnya ada 5, berarti kita coret nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya adalah ini. Jadi jawabannya adalah 15 km. Coba kita cek. Ya, 15 km ya. Oke, sekarang kita hapus. Sabar ya, kelas 5 ya. Kalian nih paling terakhir, tapi materinya susah-susah. Nah, sekarang soal nomor 3. Ibu mau ajarin caranya mengubah
Celsius ke dalam reaumur ya. Perhatikan. Pakai yang namanya perbandingan R banding C banding F. Ya. Ini 4 banding 5 banding 9. Oke. Nah, khusus untuk F itu kita kurangkan sama 32. Jadi rumusnya adalah sebenarnya RC dalam kurung F dikurangi 32 sama dengan perbandingannya 4, 5, dan 9. Jadi mungkin gurumu berbeda ngajarnya, tapi Bu Silvana ngasih cara seperti ini. Kalian coba deh cara Bu Silvana sebenarnya lebih cepat. Jadi anak-anak Olimpiade Matematika menerapkan cara ini. Ya. Nah, sekarang kita bicaranya antara apa? Antara Celsius dan reaumur. Berarti get off ini, nggak usah kita pikirkan yang Fahrenheit. Artinya kita punya perbandingan sekarang cuma ini sama ini aja. Berarti R dibagi C sama dengan 4/5. Selesai. Sekarang kita masukkan Celsius 75 derajat. Celsius 75 derajat. Reaumur kan ditanyakan. 75 derajat. 4/5. Kita bagi aja. 5 bagi 5, 1. 75 bagi 5 adalah 15. Itu kalikan silang deh. Ini kan kalikan 1 kan. Berarti reaumur sama dengan 15 kalikan 4, 60 derajat. Gitu ya. Sekarang, tinggi sebuah menara 50 meter. Pada denahnya 10 cm. Berarti skala itu kan sama aja denah. Skala rumusnya apalah? Jarak pada peta atau jarak pada denah dibagi jarak sesungguhnya. Jarak pada denahnya 10 cm. Jarak sesungguhnya 50 meter. Nah, kalau ada satuan yang berbeda begini, kita arahkan ke yang kecil. Senti sama meter yang lebih kecil mana? Senti. Berarti si meternya harus dirubah. Si meternya harus dirubah ke senti. Senti ke meter kan 100. Berarti 50 dikalikan 100. Nah, habis itu coret deh. Nah, perbandingannya adalah 1 banding 500. 1/500 jawabannya yang ini. Oke. Soal nomor 5. Kalau 6.588 dibulatkan ke ribuan terdekat, perhatikan. Ribuannya yang mana sih? Yang ini nih ribuannya. 6.000. Tapi kita lihat cek belakangnya, ini 500. Tapi 500-nya udah lebih. Berarti naik ke atas. 500-nya jadi naik. Jadi sebenarnya 5.000 ini bisa naik ke atas jadi 7.000. Karena kita bulatkan ke ribuan. Taksiran ke puluhan terdekat. Kita taksir aja ke puluhan terdekat ya. Berarti ini kita taksir, ini jadinya 90. Kalau ini jadinya 6, jadi naiknya jadi 10. 90 kali 10 adalah 900. Coba cek dulu, benar nggak ya? Ya, benar kan? Sekarang, kalau ini adalah operasi yang sifatnya apa? Ini mendistribusikan ya. Ini dia tuh distribusi tuh. Nah, ini namanya sifat distributif. Oke. Oke, sekarang soal nomor 8. Ini juga sifat distributif, tapi ditanyakan N-nya. Kamu lihat, mana yang nggak ada? Nih, 55 kali 35, nih. 35 kali 175, berarti yang belum ada 35. Nih. Oke, kita lanjutkan ya. Jarak kotak ke A 28, jarak peta padanya 7 cm. Skala rumusnya adalah jarak peta dibagi jarak sesungguhnya. Berarti jarak petanya itu 7 cm, jarak sesungguhnya 28 km. Kita rubah yang besar menjadi lebih kecil. Jadi 28 itu jadinya kalau ke centimeter ingat nolnya ketambahan 5 ya. Tambah 5, begitu ya. Nah, selanjutnya kita kecilkan. 7 bagi 7, 1. Ini bisa dibagi 7, 4.
Berarti 1/4, nolnya ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, cebret. Tuh. 400.000 jawabannya nih. Ya. Oke, kita lanjut. (628) jika dibulatkan ke ratusan terdekat, itu adalah, kalau ke ratusan terdekat kita lihat. Di sini 628, kita lihat yang puluhannya. 28, perhatikan 28 itu tidak lebih dari 50. Nah, artinya kita akan hilangkan 28-nya, sehingga dia turun ke bawah. Jadi kalau dibulatkan akan menjadi 600. 600 ya. Sorry. Dibulatkan ke ratusan terdekat. Oh, ini salah. Harusnya 700. Kok 700 ya? Harusnya 600 ini. Ini salah nih, kunci saya nih. Coba, nanti dibenerin ya. Saya diingat-ingat, pokoknya saya ada kunci dibenerin soal nomor 10 nih. Oke, kita mulai ya. Jika dihitung di ratusan terdekat, ya kita hitung ratusan terdekat nih, berarti 5.300 ditambah 2.800 ya. Nah, kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 8.100. Kita cek dulu ya, yang Ibu salah. Jadi 8.200 ya. Kenapa ya ini dibulatkan ke atas ya? Tunggu. Oh, ini kenapa ya ini? Oh, wait. Mungkin ini seperti ini ya. Sebentar. 5.275 ditambah 2.820, kita jumlahkan ya. 5908 gitu kan. Iya, harusnya ini nih, tetap ini ya. Salah. Kunci tetap salah, berarti 10-11. Kunci salah. Wait, kunci salah. Saya benerin aja sekalian. Kuncinya salah. Nah, saya benerin. Terus ini juga, wait, ini harusnya ini juga salah. Sip. Sebentar ya. Oke. Suhu di ruangan 158 Fahrenheit. Apabila diukur dengan termometer Celcius akan menunjukkan berapa? Coba lagi ya. R banding C banding F dikurangi 32 sama dengan 4 banding 5 banding 9. Kan gitu. Ya. Sekarang C sama F. Nah, kita ambil yang ini nih tuh. Ya, yang ini get out. Ya, ini nggak dipakai. Berarti C dibagi F dikurangi 32 sama dengan 5 dibagi 9. Ya, jadi C sama dengan ini per 158 dikurangi 32, ini 5/9. Oke, berarti C per 158 dikurangi 32 berapa? 126, ya kan? Sama dengan 5/9. Ya, ini coret nih. 126 bagi 9 bisa ya? 1936. Bisa ya 14 sih. Coret 9 bagi 9 1, 126 bagi 9 14 gitu ya. Kemudian kalikan C kalikan 1 itu C. 14 kalikan 5 itu 70. Jadi jawabannya 70 derajat. Oke, begitu ya. Sekarang kita lanjutkan yuk. Kita lanjutkan ke 13. Faktor dari 56. Faktor dari 56 adalah yang mana nih? Ini, terus kemudian ini salah ya, ini salah. Kemudian ini salah. Kemudian ini, kayaknya ini enggak juga nih kayaknya. Yang mana nih? Wait. 3 enggak ya? 3 enggak. 1 ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini 6 kali 8. Ini 7-nya enggak ada nih. Iya, 7-nya enggak ada nih harusnya.
Ya, ini salah lagi nih kuncinya nih ya. Ibu teliti ngorek ini. Nah, ini salah nih. Harusnya 6-nya nggak ada ini, 6-nya nggak ada ini, 6-nya nggak ada ini harusnya nih. Tuh, benerin dulu ya. Nah, 6-nya nggak ada. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Umur Dinda dan umur Dea adalah 2:3. Nih, Dinda dibagi Dea sama dengan 2/3. Jika selisih kedua umur tersebut adalah 5 tahun, jadi selisih ya, umur Dinda berapa? Gitu kan. Jadi selisihnya karena Dea itu lebih banyak, berarti Dea dibagi Dinda pembagiannya. Ini sama dengan 5 tahun. Gitu kan. Umur Dinda itu berapa? Nah, berarti kalau kayak gini ya, kamu bisa pakai cara kayak gini ya. Kamu kamu kurangin dulu nih. Kamu kurangin dulu. Sebentar. Dinda sebentar. Dia sama Dinda. Dindanya berarti mau cara cepat atau cara lambat? Kita ulang lagi ya. Jadi Dinda dibagi Dea itu kan adalah 2/3. Jika selisihnya 5 tahun, berarti kan Dea itu dikurangin Dinda tuh isinya 5 tahun. Kenapa? Dea lebih banyak kan angkanya. Ya 3 tahun daripada Dinda yang 2 tahun. Berarti Dea saya bagi sama Dinda. Jangan kebalik. Karena kalau dibalik nanti salah. 5 tahun. Gitu kan? Nah, dari sini kamu bisa ngambil pemisalan gitu ya. Jadi dari sini kamu ambil Dindanya itu adalah 2/3 dari Dea. Ya. Jadi Dea-nya ditulis sini dikurangin 2/3 dari Dea sama dengan 5. Gitu ya. Nah, dari sini Dea-nya dikeluarin. 1 dikurangin 2/3 sama dengan 5. Bu, kok 1? 1 kalikan Dea kan Dea. Dea kali 2/3 kan juga Dea. Gitu loh. Jadi dari sini Dea-nya sama dengan 1 dikurangin 2/3. 1 itu kan 3/3 kan. Berarti 3 dikurangin 2 kan 1/3 sama dengan 5. Berarti Dea-nya adalah 5 pindah ruas kali 3. Jawabannya 15. Atau mau cara ini, mau cara cepat. Cara cepatnya begini. Kalau Dinda dibagi Dea, ini sama dengan 2 dibagi 3, dan selisih, berarti selisih kan Dea dibagi Dinda. Itu 5. Ya. Nah, ini juga diselisihin. Selisih dari 3 dan 2 itu berapa? 3 dikurangin 2. Selisihnya 1. Gitu kan? Nah, sekarang ketika kita bicara Dinda ini sama dengan ya selisihnya berapa? Ini selisih yang ini selisihnya 5 dan selisihnya ini berapa? Selisihnya Dinda. Sorry. Berarti ini Dea dulu. Oh, sebentar. 15 ya. Ya, jadi gini. Ulang lagi ya. Jadi kalau Dinda dibagi Dea, saya kok udah lupa nih pelajaran ini. Jadi kayak gini kira-kira. Di Dea dikurangi Dinda. Nah, ini kan 5 kan? Nah, ini diselisihin juga. Selisihnya dari 3 dikurangin 2. Berapa? 1. Nah, sekarang kamu cari Dinda. Dinda, ini berapa Dinda? Dinda ini adalah, tanya nih umur Dinda berapa? Umur Dinda tadi Dinda ya, berarti Dindanya 2. Salah, berarti 10 harusnya. Ya, 2, Dindanya 2. Ya, Dindanya 2 ya. Dibagi selisihnya berapa? 1. Nah, jadi ini kan jadi angka yang di pembagian, perbandingan. Nah,
Kemudian 1 ini adalah pengurangan dari perbandingan. Dikali sama ini selisihnya. Jadi 5. 10 kali 5, 2 kali 5, 10. Sorry, tadi tuh Dea ya. Tadi Dea ya. Kan Dinda ya. Deanya 15, Dindanya 10. Jadi jawabannya 10. Kan pertanyaannya kan Dinda ya. Oke, lanjut. Dan sekarang sebuah persegi panjang berukuran panjang per lebarnya adalah 3/2 gitu kan. Berarti berapa lebarnya? Kalau lebarnya 12, panjangnya berapa? Nah, kita cari. Berarti panjang berarti panjangnya kita cari kan? Lebarnya 12, 3/2. Kita kali silang ya. Atau kita kecilkan boleh. 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. Terus kita kali silang ke sini. Berarti P sama dengan 18. Nah, ketika tahu P-nya 18 dan lebarnya 12, berarti kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berarti panjangnya 18, lebarnya 12. 30 ya. Jawabannya 60. Sedikit lagi. Jarak rumah Ayu ke sekolah 170. Skalanya adalah 1:100. Jarak Ayu ke sekolah pada denah. Nah, ingat jarak denah atau skala adalah atau skala, jarak peta atau jarak denah dibagi jarak sesungguhnya, ya kan? Skalanya adalah 1/1000, ya kan? Jarak petanya atau jarak denahnya yang ditanyakan, jarak denah atau jarak, saya nyebutnya JD ya atau JP bolehlah. Jarak sesungguhnya 170 meter. Nah, yang namanya denah itu pasti dalam sentimeter. Berarti si meternya harus dirubah ke dalam sentimeter. Berarti tambahin nolnya 2. Nah, tinggal coret nih kan. Nolnya sekarang kita coret nih 3. Nolnya coret 3. Kemudian kali silang deh. Berarti JP-nya adalah 17 cm. %25 adalah 25/100 ya, dapat ya ini jawabannya nih yang ini ya. Kemudian faktor prima dari 70 apa? 70 faktor primanya adalah tidak mungkin 3 ya. Tidak mungkin 3. Faktor primanya adalah 2, 5 dan 7 ya. Kemudian nomor 19. Jika ini penjumlahan ini dibulatkan menjadi berapa nih? Kita bulatkan. Ini menjadinya 445, 325. Nah, kita bulatkan aja ke atas ya. Inilah 800. Bener nggak 800? Cek dulu ya. Dapetnya salah. Oh, ke 700. Kenapa ya? Oh, harusnya 800 ini. Ini dibenerin lagi nih. Ya, oke, nomor 5 kelas 5 ini ada ini ya, ada revisi ya, revisi link. Kemudian kalau ini kira-kira N-nya berapa? Ini kita jadikan 500. Ya kan? 500. Ya, ini jadikan 900. Kalau nggak bisa begitu, berarti kita kalikan aja. Kita kalikan ya. Kalau dikalikan 1 kan 481. Dikalikan 8, 64 ya. 32 tambahkan 8, 38. 1, terus kemudian ini berapa? 16, 9, 8, 3. Kita bulatkan jadi berapa? Jadi boleh 39.000 atau 40.000. Ini dibulatkannya ke berapa gitu. Masalahnya ini nggak jelas ya. Jadi kita cek aja di sini. Dibulatkan kemana ya? Oh, ini jawabannya ke 40.000. Jadi bulatannya ke ratusan ribu. Jadi kita gini aja. N dibulatkan dibulatkan ke puluhan ribu ya.
Nah, jadi jawabannya adalah 40.000. Oke, terima kasih banyak ya. Sudah berakhir soal nomor 20. Jadi nanti Ibu akan memperbaiki ya linknya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.